Gue akan tarik panelnya. Biasanya panel yang berisikan footage. Lalu gue taruh di monitor yang satunya. Terlalu jauh. Dan gue akan gedein. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat teman-teman yang doyan dengan fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue pengen membahas sesuatu yang menarik banget terkait dengan workflow video editing gue menggunakan MacBook Pro 2021 dengan M1 Pro. Jadi sebelumnya gue udah bikin impresi editing pertama, jadi bener-bener awal pertama kali ngedit. Tuh gue udah bikin impresinya dimana dia powerful banget. Kalian kalau belum lihat bisa cek videonya ada di sana. Dan sebenarnya gue ngejanjiin juga ke para audiens ST Media, gue pengen bikin video yang lebih komplit tentang bagaimana laptop ini bener-bener dijadikan editing station utama, bener-bener menjadi tools profesional. Tapi ini bukan video itu, gitu. Ini video yang kita membahas khusus dulu soal setup dual screen editing. Jadi ini akan sangat membantu untuk banyak content creator ataupun para video editor atau foto editor pun sebenarnya akan sangat membantu juga. Tapi ya ini beda, gue tidak akan membahas menyeluruh soal editing di sini. Nanti akan ada videonya lagi, silahkan ditunggu, jangan lupa buat subscribe. Dan di sini kita akan bahas dulu soal dual screen setup gitu, dimana ini juga jadi sesuatu yang mungkin banyak ditanyakan dan banyak di request oleh teman-teman gitu. Jadi mungkin gue cerita sedikit, waktu gue ke Tangkuban Perahu kemarin bikin video soal XT3 itu gue sempat rencana mau bawa screen tambahan, mau bawa monitor portable karena kita ada punyanya AOC yang kita pernah review juga, ada reviewnya juga di sana. Dan gue merasa tapi agak terlalu gede gitu kan, dan kita juga harus bawa kabel, dia juga harus punya tempat penyimpanan sendiri gitu biar kita nggak rusak, bawa-bawanya nggak patah, ketekan atau gimana. Lalu gue berpikir, gue ingat kalau sebenarnya iPad, karena gue punya iPad gitu kan, gue punya iPad Pro, dan gue ingat kalau ada fitur yang namanya sidecar, di mana dia bisa menjadi monitor tambahan. Cuman seingat gue layoutnya tuh agak aneh gitu, sehingga gue sempet nggak kepikiran untuk menggunakan sidecar. Tapi kemarin ketika jalan ke sono, gue merasa daripada bawa monitor portable yang agak gede punyanya AOC waktu itu, gue merasa, oh kita coba aja gitu, give it a try menggunakan iPad ini sebagai monitor kedua. Dan di sini gue akan praktekin ke kalian betapa mantepnya ternyata menggunakan fitur sidecar ini untuk alat bantu ketika editing. Ya, setupnya pun cukup gampang. Ini gue udah siapin dulu nih. Oh ya, kalau kalian nanti di kamera itu ngeliat SKA, memang ada SKA untuk ngasih B-roll yang lebih jelas gitu kan tentang bagaimana penggunaan keduanya, penggunaan si iPad ini sebagai sidecar, dan kita akan praktekkan. Di sini gue udah ada project yang kebuka juga, dan memang project ini gue susun langsung di villa tempat kita nginep, dan gue memang menggunakan iPad sebagai sidecar gitu, sebagai monitor keduanya. Nah, setupnya cukup gampang, yang penting kalian perlu connect ke WiFi yang sama gitu, connect ke wireless connection yang sama, atau kalau kalian sama-sama nggak connect WiFi itu juga nggak masalah. Yang penting WiFi-nya nyala. Jadi kalau kayak gitu dia pakai direct connection. Kalau kalian connect ke WiFi yang berbeda, di pengetesan gua itu nggak bisa. Dan ya kadang performanya terpengaruh juga kalau kalian pakai WiFi public yang performanya kurang bagus. Bukan performa internetnya ya, mungkin kayak trafficnya kurang bagus di modemnya, itu juga jadinya kurang bagus gitu si sidecar-nya ini. Jadi itu sangat bergantung juga pada kualitas WiFi-nya. Nah di sini gua connect ke WiFi-nya ST Media, nih second ST Media, sama di iPad juga. Lalu kalau mau kita connectin, ini gampang, kita tinggal buka si control panel ini, kayaknya namanya ya. Lalu kita pilih screen mirroring. Tapi kita nggak akan screen mirroring, di sini dia ada mode display preferences. Kita buka display preferences. Nah, dia akan buka dialog kayak gini. Lalu kita bisa add display. Add display, dan di sini udah ada iPad Erwin. Kita pilih. Dan kalian bisa lihat di sebelah sini dia udah menampilkan sidecar. Dan lihat nih, mouse-nya bisa langsung pindah dan bisa langsung kita pakai. Nih gue pindahin juga window-nya ya, langsung ikut, Ska boleh dikasih lihat gitu. Window-nya langsung ikut, dia ikut berpindah-pindah. Cuman gini,
Nah, yang awal gue tahu, gue kalau nonton youtuber bahas sidecar tuh kayak gini. Layoutnya gue kurang suka karena di sini kalian bisa lihat di sampingnya ada kayak tombol-tombol gitu dan di bawah ini ada fungsi touch bar sebenarnya. Walaupun ya balik lagi mungkin compatibility software tertentu yang bisa memanfaatkan touch bar tersebut. Nah, tapi ternyata di sini kita bisa setting. Kita pilih display setting. Lalu kita pilih iPad Airwin-nya. Dan kita hilangkan sidebar dan juga touch bar. Nah, cuma ini posisinya salah ya. Kalian bisa lihat nih di displaynya, dia taunya di sebelah kanan, kita pindahin ke sebelah kiri. Nah, kayak gini. Dia langsung tahu lagi yang keseleksi, langsung dikasih merah-merah gitu ya. Cukup membantu juga kalau kita mungkin pakai lebih dari satu. Gue nggak tahu sih bisa lebih dari satu atau enggak, tapi ya ini cukup oke lah. Lalu udah, sekarang dia posisinya udah sesuai nih. Tuh, kalau gue nyebrang-nyebrang, dia bisa nyebrang dengan lancar. Dan sekarang di sininya full screen juga. Jadi itu udah oke banget. Nah, sekarang ketika gue editing, ini sangat membantu karena gue bisa tarik. Ini kalau pakai Premiere ya, gue nggak tahu sih kalau pakai yang lain. Cuman memang gue multi monitor setup. Kalau pakai Premiere dari dulu di Windows pun kayak gini. Gue akan tarik panelnya. Biasanya panel yang berisikan footage. Lalu gue taruh di monitor yang satunya. Terlalu jauh. Dan gue akan gedein. Nah, kalian bisa lihat ya, sangat responsif gitu. Tapi ini juga tergantung sama wifi-nya. Kalau misalkan wifi yang kalian pakai membuat dia nge-lag antar screen-nya, itu berarti jangan connect ke wifi-nya aja gitu. Kalian langsung direct aja. Yang penting wifi, maksudnya wireless di sininya nyala wifi-nya, cuman tidak perlu connect ke satu access point gitu. Kalau memang access point-nya kurang bagus bandwidth-nya gitu ya. Nah, tapi di sini cukup bagus gitu wifi-nya ST, dan kalian bisa lihat. Sekarang gue bisa cek-cek footage di sini. Nah, ini kalau udah kita bisa pilih, misalkan mau ngeliat footage, dia langsung tampil juga di sini. Vertical grip yang di dalam. Nah, gue bisa ngecek gitu, atau ya mau langsung dari sini juga bisa kalau kalian pengguna Premiere kan. Misalkan kita membahas si XP3 atau XP3. Nah, balik lagi penggunaannya ya terserah kalian. Ini yang jelas kita udah dapet screen tambahan. Kalaupun kalian mau nambahin misalkan workspace, lalu kalian mau nunjukin, oh udah ada ternyata. Misalkan kalian pakai plugin kayak gue nih pakai punyanya Mr. Horse, ada Premiere Composer. Ini panelnya bisa juga kita tarik, lalu kita masukin ke sini. Tek, dan Premiere Composer ada di sini. Jadi ketika kita browsing, nih template untuk teksnya lebih enak gitu, nggak makan screen utama kita. Gitu. Bahkan nih sebenarnya si Lumetri juga bisa gue pindahin ke sono. Coba ya, kita push lagi. Tek, Lumetri, Premiere, lalu untuk browsing. Nah, kayak gini. Ya walaupun gue sih jarang kayak gini ya, karena browsingnya jadi kecil. Gue biasanya yang butuh paling gede memang browsingnya gitu, buat browsing video, biar ngelihatnya lebih enak. Tapi ya, ini sekarang screen kita benar-benar bersih. Di sini di bawah ada efek gitu kan. Lalu ini sequence utamanya bisa kita gedein lagi kayak gini. Si efek nggak perlu terlalu gede. Lalu previewnya pun jadi lebih gede. Atau previewnya yang kita pindahin, misalkan iPad-nya di sebelah kanan mungkin lebih enak juga. Ya itu terserah kalian. Tapi ini kepake banget nih. Kalian lihat ya, bener-bener set fluid banget. Lalu misalkan kita mau color grading ya, misalkan ini nih video ini kita grading dikit, tak kita ke Lumetri, lalu shoot gitu kan. Ya ini agak ekstrim, tapi ya buat ngasih contoh aja. Ini jadi workflow yang bener-bener asik banget gitu, bener-bener oke banget. Dan gue udah kasih lihat juga tadi biar dia bisa full screen kayak gini. Lalu yang menarik, si sidecar ini bener-bener dia cuma software aja. Jadi bahkan lebih baik dari sebuah screen tambahan. Karena misalkan kita ngerender di sini, anggaplah kita render di sini. Lalu kita merasa, kerjaan udah selesai, pengen nyantai nih di sofa. Misalkan ada sofa di tempat kerja kalian, atau kalian lagi di luar kayak gue kemarin gitu, lagi di villa, ada hammock di situ, terus mau istirahat di hammock. Oh ya udah di sini render, kita ambil si iPad-nya, kita keluarin dulu misalkan dari stand kayak gini, kita ambil, kita santai, dan ini bentuknya aplikasi. Kita bisa pakai iPad-nya. Lalu kita misalkan browsing gitu kan. Nah ini kemarin pas gue mau nonton ya, misalkan kita mau browsing apa, Instagram kali ya, atau apapun lah. Atau kita nonton YouTube di sini. Emang bisa kita nonton di laptop kita juga bisa. Cuman kan konsepnya tadi yang gue bilang, mau nyantai di sofa atau gimana, ya udah.
kita bisa lihat-lihat di sini gitu. Nanti kita browsing, lalalali, kalau udah selesai kita balik lagi ke sidecar. Tek, udah. Dan dia jadi, gue giniin aja deh, tuh. Dan dia masih berfungsi sebagai monitor eksternal gitu, kita masih bisa kontrol. Tapi kalau kita mau nyantai, nggak usah disconnect dulu. Kalau kita nyambung ke wifi yang sama gitu kan, dan ada internetnya, ya udah. Atau mau nonton Netflix atau semacamnya, dia tetap berfungsi sebagai sebuah tablet gitu. Jadi fungsi yang menurut gue keren banget. Dan belum lagi si sidecar ini untuk keperluan editing dia udah pasti bener-bener meningkatkan produktivitas banget. Gue bener-bener nyaman ngedit menggunakan monitor tambahan ini ketika gue lagi di villa kemarin gitu. Jadi bener-bener rasanya enak banget. Belum lagi buat dibawa-bawa gampang banget karena ukuran dia ya menurut gue cukup sweet spot lah gitu. Dia berdua muat di ransel gue gitu. Walaupun yang tadi gue bilang kalau pakai keyboardnya tuh nggak muat, makanya gue pakai stand lain gitu kan. Tapi ya udah cukup simple, bisa muat di satu ransel. Dan kalian bayangin aja kalau di cafe berarti sesimpel itu juga gitu. Di cafe pun kalian bisa dual monitor. Lalu ketika kalian lagi rebahan, nggak di laptopnya, kalian bisa pakai ini tetap sebagai sebuah tablet gitu. Kita bisa browsing dan lain sebagainya. Kalau selesai, balik lagi. Gue ulang-ulang karena itu keren banget ya. Tapi ya itu kurang lebih dalam pengaplikasiannya mungkin berbeda-beda. Teman-teman ada yang pakai Final Cut Pro, ada yang pakai DaVinci Resolve. Gue tidak tahu layoutnya seperti apa kalau mereka pakai multi monitor setup. Tapi di sini ya dia berfungsi udah sebagai multi monitor aja. Di Premiere kita bisa tinggal tarik panel aja, arahin ke posisi displaynya dan dia bisa berfungsi seperti itu gitu kan. Atau ya mungkin bisa juga kita misalkan mau browsing, kita buka Safari, buka YouTube-nya di sini gitu kan, lalu Safari-nya kita pindahin ke sini kan bisa juga tuh. Jadi kita editing di sini atau mungkin di sini kita ngedit foto, lalu di sini kita browsing, ya itu bisa juga gitu. Jadi balik lagi, possibilities-nya sangat besar. Yang jelas dia menyediakan screen tambahan plus masih berfungsi sebagai tablet juga. Oke, paling itu aja sih sedikit penjelasan gue soal si fitur sidecar ini yang menurut gue ini sangat-sangat membantu. Karena sebelumnya gue sempat kepikiran laptop ini kan jadi gue bawa-bawa terus nih karena dia cukup portable dan powerful banget. Gue sempat kepikiran untuk jual iPad Pro gue gitu karena gue jadi nggak begitu pakai karena gue nggak bawa keyboardnya juga. Dan ya gue jadi jarang pakai lah, gue apa-apa bener-bener buka laptop. Karena laptop ini juga simple banget gitu, dari tutup, buka, langsung bisa ngerjain sesuatu. Cuman ketika ada si sidecar ini, gue merasa, oh tetep ini iPad tetap punya tempat yang sangat berguna di dalam workflow produktivitas gue gitu, dalam workflow video editing gue. Cuman mungkin tidak perlu sampai yang pro juga gitu ya dengan penggunaan seperti itu. Karena gue sih merasa gue tidak akan editing pakai LumaFusion lagi di sini. Ketika gue pakai Premiere Pro sudah sepowerful itu di sini dan bisa gue bawa-bawa. Dan bahkan kayak yang kalian lihat nih ya, tanpa colok ke listrik gitu. Bener-bener udah kepake banget. Jadi itu ya, ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga kalau kalian pengen melakukan pembelian device dari Apple ini gitu. Oke, paling segitu aja buat video kali ini, pembahasan soal multi monitor setup atau sidecar, fitur sidecar dari MacBook Pro dan juga iPad Pro gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan silahkan tunggu, jangan lupa buat subscribe, tungguin kita membahas secara menyeluruh. Jadi nanti kan enak di video pembahasannya gue tinggal ya bahas sidecar, nggak usah terlalu in-depth kayak video ini gitu. Gue tinggal singgung aja dan untuk in-depth-nya sudah ada di video ini gitu. Jadi ya itu aja. Terima kasih sudah menonton. Gue Erwin, di belakang kamera 2 ada Skak yang kalian lihat dari tadi di belakang gue juga gitu kan sambil ngerekam-rekam. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan jangan lupa untuk berkarya.